Mari kita belajar firman Tuhan sekarang. Alright. Kitab Yunus, mari kita buka kitab Yunus. Dan sebelum kita lihat, Anda lihat pasal pertama dari Yunus, saya mau berikan akan satu pengantar dulu apa yang melatar belakangi akan pemahaman akan perkara ini. Yunus pasal yang pertama, kalau Anda sudah sampai di Yunus pasal yang pertama, sebelum saya bacakan, perhatikan dulu. Beberapa waktu yang lalu saya diinterview oleh Larry Kefauver, dan kalau Anda ikuti apa yang beliau sampaikan minggu yang lalu, itu luar biasa tentang favor. Dan interview itu sebetulnya punya tujuan, kalau tidak ada perubahan dan Tuhan menghendaki dan dipandang pantas, Pastor Larry Kefauver ingin tuliskan satu buku buat saya. Di Amerika, beliau dikenal sebagai seorang ghostwriter, penulis di belakang layar. Dan banyak hamba Tuhan besar seperti Benny Hinn dan sebagainya. Ya, kalau beliau tulis buku itu bukan karena dia nulis sendiri dengan tangan dengan ketikannya, bukan. Nggak ada waktu untuk itu. Dia berikan idenya, lalu ghostwriternya yang tuliskan. Nah, hal yang sama dia mau buat saya. Jadi kalau ini jadi akhir tahun kira-kira buku yang katanya tulisan saya, padahal sebenarnya hanya idenya aja, itu akan keluar dan beredar di Amerika mungkin akhir tahun ini. Dalam bahasa Inggris, karena saya tidak bisa tulis dalam bahasa Inggris, saya bisa ngomong tapi nulisnya nggak bisa. Tapi itu nggak masalah. Perdana Menteri Inggris pun nulis tomorrow keliru. Ya, pernah satu kali dia tulis ke notes ke menterinya, bilang tomorrow, dia beri double O. Jadi tomorrow. Ketahuan wartawan, besoknya namanya dirubah, bukan Tony Blair tapi Tony Blair, double O-nya. Nah, kalau Perdana Menteri Inggrisnya salah, kita salah biasa, ya toh? Wong mbae bahasa Inggris ya keliru, apalagi kita normal. Jadi belajarlah rodok nekat sedikit. Bondo nekat itu bagus sekali dalam beberapa hal. Jadi ketika beliau interview, saya cerita apa yang terjadi, saya berikan masukan apa yang di hati saya tentang favor. Saya berkali-kali berkata tentang favor, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, dalam diskusi itu akhirnya setelah beliau khotbah, saya teruskan khotbahnya di belakang sebetulnya. Dan kami ngobrol panjang lebar tentang favor. Lalu kemudian dia memberikan masukan yang luar biasa. Dia berkata dalam bahasa Ibraninya, kata favor atau kemurahan Tuhan itu dari kata rason. Artinya apa? Itu merupakan acceptance, penerimaan atau pemberian atau kebaikan hati. Atau curahan kebaikan hati, curahan kemudahan kebaikan hati, apapun namanya, dari yang atas ke yang bawah. Dan sifatnya itu one way atau satu arah. Jadi kalau ini Tuhan, ya, ini kita ini manusia di sini. Yang namanya favor itu cuma dari atas turun ke bawah. Dari bawah itu nggak ada apa-apanya. Ini yang paling berat. Jadi one way. Ngomong-ngomong one way, saya ingat sebuah cerita. Yang nyeritain saya teman kita Widi yang di Singapura. Kata dia, ada orang dari Jawa ke New York. Tidak bisa bahasa Inggris. Sampai di New York dijemput temannya, nginep di apartemen temannya. Dan New York itu kotanya gede sekali dan jalannya sudah simpang siur nggak karuan. Kalau Anda nggak terbiasa, tahu sistemnya akan nyasar dengan gampang. Cuma orang Indonesia suka di sana karena lalu lintasnya ngaconya sama dengan di sini. Terabas-terabasannya mirip sama. Jadi nggak ada aturannya sama. Orang jadi nikmat di sana. Nggak terlalu kelihatan goblok banget. Jadi kok nekat sama beraninya sama orang New York. Padahal itu sama nekatnya sebetulnya. Ada orang dari Jawa, pokoknya ke New York, nginep di rumah temannya. Besoknya dia nggak tahan. Dia berkata, saya mau jalan-jalan. Nggak bisa bahasa Inggris ini. Dia dibawa, dia bawa handphone, dia cari, pokoknya mencet ini nanti ketemunya apa hubungan sama aku. Dia jalan-jalan nyasar, bingung, mau tanya siapa, jalan apa nggak tahu jalannya, telepon temannya, aku nyasar, kamu di mana? Nggak tahu. Loh, di New York tapi nggak tahu di mana, jalan apa? Nggak tahu. Coba cari, mesti ada dong petunjuknya, tanda panah atau apa. Lalu kemudian dia lihat tulisan ini dengan tanda begini kan. Oh, on the way. Loh, on the way apa? On the way.
Lho kowe ning dalan ndi? Ono wae. Ini ono wae katanya saudara. Lah, jalan apa? Ono wae. Lah ya ono apa nih? Ono wae katanya. One way. Tapi bukan ono wae yang saya mau sampaikan. Favor, kemurahan Tuhan itu ono wae. Ono wae pokoknya saudara ya. One way artinya satu arah. Dari Tuhan ke manusia. Kalau dilihat keseluruhannya, kita berkata, apa yang aku lakukan Tuhan, sehingga kau memberikan semuanya ini. Dan berkata, ono wae, pokoknya ono wae. Tapi kita berkata, nggak ada. Kita berkata, Tuhan aku tidak berbuat apa-apa. Tapi kenapa engkau berikan semuanya ini? Namanya favor. Kalau kita berkata gini, Tuhan aku sudah berbuat banyak. Kenapa kau tidak memberi? Namanya kambing. Ingat perumpamaan Yesus itu? Ya toh? Domba dan kambing. Domba tidak pernah berkata, aku sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Kok nggak ada hasilnya? Domba tidak pernah berkata begitu. Kambing yang berkata, kapan aku tidak mengunjungi engkau? Kapan aku nggak begini? Kapan gua nggak begini? Kapan gua nggak begini? Artinya, aku sudah begini, sudah begini. Daftar jasanya panjang banget. Kambing. Artinya, ada sesuatu dari manusia yang kita mengklaim sudah kita lakukan, ya kan? Tapi tidak ada hasilnya. Anda pernah ketemu orang begitu? Pak, saya sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Kok nggak ada hasilnya? Kambing. Tapi kalau orang terima favor, dia domba. Dia berkata gini, aku ngapain? Tidak apa-apa. Aku tidak berbuat apa-apa. Tapi dia memberikannya kepadaku. Sebab orang itu sadar. Apapun yang diklaim dilihat orang sebagai tindakannya adalah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Bagiannya itu nothing, nggak ada apa-apanya. Yaitu domba. Dia tidak akan pernah mengklaim apapun dari pihak dirinya bahwa karena aku begini, karena aku begini, karena aku begini. Tidak ada sama sekali. Dan itu domba. Itu yang membuat favor, kemurahan Tuhan turun, saudara. Nah, kemurahan, saya mau cerita buat Anda kemurahan. Yang seperti kita alami loh dalam hari-hari ini, saudara. Kita ada tamu sebetulnya, tapi saya tidak minta beliau khotbah di sini. Pagi ini beliau khotbah di satelit yang di Manyaran, nanti sore di Setiabudi. Namanya Marian Parkers, orang Inggris, perempuannya sudah setengah baya. Suaminya orang India, anaknya campuran, putih dengan alis tebal. Dan ini hamba Tuhan ini seperti nabi-nabiah gitu ya, bernubuat gitu. Dan memang kalau melayani panjang. Jadi kalau melayani Anda ini bisa besok pagi baru selesai. Kalau sudah nubuat sekali nggak bisa berhenti. Harus terus nubuat sampai orang terakhir selesai. Yang keram yang nungguin, saudara. Keram apa? Perutnya karena kelaparan nungguin dia nggak selesai-selesai. Nah, ini orang ketika dia mau landing di Jakarta minggu yang lalu, mau ke Semarang. Belum sampai turun di Jakarta, dia dapat pesan Tuhan buat saya, buat gereja ini. Dia kan nggak tahu apa-apa. Ditulis semua pesannya. Dia bisa ngerti begini tuh. Tuhan dia ada radio, kelak akan diberi TV. Luar biasa. Oh, sudah punya Pak, itu banyak itu. Situ bukan stasiun TV sendiri. Live TV namanya. Sudah keluar produksinya. Baru sesekali keluar di sini. Tapi kelak akan mengunjungi setiap rumah di Jawa Tengah. Dan seluruh dunia. Caranya bagaimana urusannya Pak Yos dengan Tuhan, saya tidak tahu. Lalu kemudian dia lihat Tuhan akan beri kita tanah, gedung lebih banyak. Saya bilang sudah cukup banyak, kurang katanya akan ditambahi lagi. Lalu dia berkata, jangan nggak tahu apa-apa nih. Gedung yang sedang dibangun itu sudah ditetapkan Tuhan terbayar semua. Jadi semua yang kita nikmati itu karena rupanya dia terima dari Tuhan. Penetapan surga berkata itu sudah beres. Makanya kita nggak terlalu jungkir balik. Sedikitlah di pikiran dan perasaan manusia kita. Tapi secara normalnya itu orang berkata, kok normal banget. Sebab Tuhan, saudara. Dan kemudian dia dapat pesan gini, memang ini waktunya buat kamu untuk pindah. Dan dikasih ayat-ayat segala macam. Tapi begitu yang saya mau katakan begini, hal yang luar biasa, dia berkata, ini favor Tuhan yang begitu besar sedang turun di atas tempat ini.
Dan itu kemurahan dari raja di atas segala raja sedang diberikan. Jadi kita ini nikmati kemurahan, favor begitu luar biasa. Lalu kemudian waktu hari Jumat siang, saya minta beliau mendoakan di Holy Stadium. Selalu saya bawa hamba-hamba Tuhan, tamu-tamu kita mendoakan di Holy Stadium. Itu yang membuat orang mengira sumbangan dari luar negeri banyak. Dipikir orang ini penyumbang-penyumbang dari luar negeri datang melihat proyeknya. Aku bilang, wong ngawur. Datang itu nyumbang rohani, mendoakan, memberkati. Jauh lebih gede daripada duit. Dipikir ngasih duit. Jadi ya ampunilah dosa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai. Lalu kemudian dia mendoakan, dia sampai nangis. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Terus dia doa yang paling aneh yang belum pernah saya dengar dari orang sebelumnya. Aku perintahkan kepada uang. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Datang. Duit diperintah, saudara. Kalau baca di Alkitab, kekayaan itu bisa kabur seperti burung merpati, punya sayap. Diperintah sama dia. Dikasih jagung dalam nama Yesus. Datang. Langsung begitu. Jagungnya itu dalam nama Yesus. Diperintah uangnya. Tapi kalau Anda perhatikan, kita nikmati favor. Kemurahan. Day by day. Tiap hari itu aneh-aneh. Yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nanti kalau kita pindah Oktober itu, atap ceritanya sudah akan disemprot, di insulasi, disemprot. Sehingga kalau hujan nggak terlalu kenceng, dan suara akan lebih baik. AC sudah datang, gede-gede. Saya sudah lihat barangnya di Holy Stadium. Kalau Anda pas mampir, lihat di dekat kantornya Pak Sugi itu, kotak gede-gede sekali. Sudah ready semua, siap. Tinggal Pak Silasati install dalamnya. AC sudah siap ya. Sound system kita nanti akan pakai sound baru. Itu speakernya yang dipakai Hillsong dan Benny Hinn. Luar biasa. The best dunia ini. Tuhan berikan untuk kita. Bukankah itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak yang lain lagi. Kemarin ada seorang saudara digerakkan hati oleh Tuhan. Jadi nanti kita akan pindah itu. Semua alat musik kita ini baru semua. Luar biasa. Yang ini untuk apa Pak? Ditinggal karena yang kawin banyak. Kawin tetap di sini, saudara. Pernikahan tetap di sini. Ini 40 sekian pasang sudah ngantri di sini. Nah kalau itu dipindah semua ke sana, tiap minggu gotongi mereka. Habis main gotongi. Yang ketiban main klub piano begini ya repot toh. Yang drum kayak pendekar aja. Pendekar ngungsi kebanjiran itu nggawani drum begitu. Kan berat. Kita memang tidak niat beli lagi karena kita mau fokus. Tapi Tuhan itu baik. Dia bilang, nggak praktis. Aku beri kamu yang baru. Digerakkan Tuhan. Langsung kita diberitahu di telepon, suruh belanja, kasih speknya cukup besar sekali. Dan kita akan dapat barang-barang yang bagus yang kelak juga dipakai untuk di Holy Stadium. Amin. Bagus sekali. Jadi itu kan luar biasa. Baru kemarin sorenya habis kebaktian, saya lagi makan di belakang, saudara. Ditungguin satu couple suami istri. Ini pengurus gereja lain. Nungguin saya makan dulu, terus saya keluar, saya temuin. Dia berkata gini, Pak, saya hanya sebentar aja. Saya ini ada berkat Tuhan. Saya mau pakai untuk pelunasan tanah gereja saya sendiri. Tuhan berkata, jangan. Kasih aja untuk Holy Stadium. Loh, kok bisa? Ya Pak, heran saya sampai heran. Loh Tuhan, gerejaku kan butuh tanah. Dia bilang, itu duitnya siapa? Duitmu, Holy Stadium, katanya. Loh, diundang, duit datang rupanya. Ini yang kena itu, apa ini? Jagung itu. Ini uang taat nih, uang taat ini bagus. Yang datang uang taat ini pertama tuh. Pak, begitu diperintah Jumat, Sabtu, jadi loh kalian hanya kerjaannya biarkanlah aku menyembah, ya toh? Nggak apa-apa. Jadi ya ada yang diperintah nanti sama Tuhan. Ini majelisnya gereja lain yang gerejanya sendiri tanahnya belum lunas. Dia ada uang cukup besar, saudara. Mau dia persembahkan untuk gerejanya. Normal toh? Enggak tuh. Diperintah Tuhan. Duitnya sopo? Ya uangmu Tuhan. Nurut. Holy Stadium. Nurut. Datang malam-malam datang. Nungguin saya makan selesai. Terus berkata, Pak ini saya serahkan. Saya mau nurut ini. Uang nurut Pak ini. Uang taat. Saya masuk. Itu aja. Favor. Kita kan tidak perlu pengumuman di Rema. Halo uang, datanglah kan tidak perlu saudara. So favor. Ya, favor. Oh, saya tidak mungkin taat Pak.
Tak masuk no dompet, paling dicopet. Cepatnya bertobat, bawa persembahan, semua diberikan ke Tuhan. Sama aja. Ada banyak cara kok. Benar nggak saudara? Ada banyak cara. Yudas saja dipakai kok. Apalagi tukang copet. Iya toh? Herodes, Pilatus. Benar? Masa Yahudi yang marah pun dimanfaatkan. Apalagi cuma pencopet. Perampok itu gampang dipakai. Bertobatnya apa? Menjelang mati. Digantung di sebelahnya Yesus. Tuhan ingat aku ya. Bertobat. Selesai urusannya. So favor. Sekarang persoalannya adalah begini. Bagaimana orang bisa belajar dan ngerti dan ngalami favor. Yang paling susah itu kan nol di sininya loh saudara. Iya kan? Sebab syaratnya itu mesti one way. Ono way tadi. Nggak bisa two ways. Nggak bisa. Dua jalur nggak bisa. Mesti one way. Kalau one way-nya nggak tercapai, ini nggak turun. Kalau ini ada nolnya dikit aja, jadi berhenti. Semua kegiatan yang muncul nol di sini, ini berhenti. Makin ini nggak ada, makin terus kenceng, makin ini nol, berhenti dia. Itu sifat daripada favor. Istilahnya Larry Key Favor itu gini, completely one way, total itu satu arah. Pak, segaris saja, berhenti. Harus satu arah. Nah, membuat satu arah ini yang sulit, saudara. Karena kita dari kecil dididik, kalau kamu tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan atau untuk dirimu, tidak ada hasilnya, nanti Tuhan marah, di surga nggak ada mahkotamu. Harus kerja giat di ladang Tuhan. Itunya betul. Tapi sikap hati kita ini, keterikatan kita dengan dunia, itu yang seringkali membuat ini muncul. Kita merasa, aku mesti berbuat sesuatu. Nah, ini proses ngilangin ininya loh saudara. Yang makan waktu bertahun-tahun. Nah, saya mau share lewat hidup orang yang bernama Yunus. Mari kita lihat Yunus pasal pertama. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Kata Yunus itu artinya, nama Yunus artinya burung merpati. Dan kata Amitai artinya my righteousness, kebenaranku, kata Tuhan. Ini namanya bagus sekali. Bukan gagak, tapi burung merpati. Dan Amitai artinya my righteousness, kebenaranku. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Yunus disuruh berseru kepada Niniwe. Ini saya beritahu ya, ini bukan peringatan Tuhan terhadap Niniwe, bukan. Ini vonis Tuhan terhadap Niniwe. Kita mesti membedakan antara vonis dengan peringatan. Kalau peringatan begini, kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan mati. Itu peringatan. Kalau vonis berkata, kamu mati, titik. Nah ini vonis, bukan peringatan. Kenyataannya, Yunus tidak taat. Dia lari ke Tarsus. Ketika dia lari, orang-orang di kapal hampir tenggelam kapalnya. Mereka membuang semua barang dagangan mereka. Yang bangkrut berapa orang, saudara? Sampai ujungnya Yunus harus diperut ikan. Ketika dia bertobat, nah untung bertobat, saudara, untung bertobat. Kemudian dimuntahkan ke darat lagi. Pasal 3 sekarang. Pasal 3. Ayat pertama sampai 4 saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, perhatikan, ini seruannya. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Jadi ini merupakan vonis. Ini bukan suatu himbauan atau peringatan. Dia berkata, 40 hari lagi, kota ini akan ditunggang balikkan. Nah, pertanyaannya begini, mengapa Yunus tidak taat? Apa susahnya menyampaikan vonis Tuhan kepada Niniwe? Mengapa dia tidak taat?
Ada banyak reason, alasan yang orang katakan. Tapi saya percaya, satu di antaranya adalah Yunus punya keberatan pribadi. Yang menyangkut akan dirinya sendiri. Yaitu apa? Dia tidak mau kehilangan muka dan harga diri. Loh kok bisa Pak? Mari kita lihat. Yunus sebetulnya adalah nabi yang kenal siapa Tuhannya. Tapi kenal siapa Tuhan, belum tentu kita setuju dengan Tuhan yang kita kenal. Nah, dia mengenali Tuhannya sebagai Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, penuh dengan kemurahan dan segala macam kebaikan. Itu Tuhan yang dia kenal. Nah, Tuhan yang begitu baik menvonis Niniwe mesti mati. Dan dia sebagai nabi yang harus memberitakan. Dia berpikir begini. Dan dia ngomong ke Tuhan. Tuhan, percuma aku diberi tugas menyampaikan keputusan atau vonismu. Percuma. Kelak-kelaknya yang dipermalukan aku. Kenapa? Tuhan berkata, ujungnya kagak bakal jadi. Paling-paling mereka bertobat, kamu mengampuni. Engkau mengampuni, tidak jadi dihukum. Nah, orang berkata, Yunus nabi palsu, nubuatannya tidak tepat. Yang malu siapa? Aku. Engkau disembah, dipermuliakan, semua bahagia. Yang korban siapa? Aku. Percuma, dia berkata. Dan Yunus mengerti. Kalau memang engkau Tuhan, mau bunuh mereka, bunuh aja. Kenapa diancam 40 hari lagi ya, tak matiin kau. Ngapain dikasih waktu 40 hari? Berarti diam-diam dalam hatimu, dia berkata, loh ini ngerti hatinya Tuhan. Pasti memberi peluang untuk mereka bertobat. Benar gak? Itu benar. Lihat ya, pasal 3 sekarang. Ayat 10. Yunus pasal 3, ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, atau membuat hati Yunus itu luka sekali. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsus. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya, yang mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi rupanya begini saudara. Ketika diperintah memberikan vonis, dia berkata, nanti ini nggak ada gunanya. Akhirnya yang malu siapa? Aku. Karena itu dia berkata, gua kabur aja lah. Kalau saya perhatikan, kaburnya dia itu sebetulnya karena apa? Harga dirinya. Ya, dia kabur menyelamatkan mukanya. Dia kabur menyelamatkan harga dirinya. Dan akibat dari itu dua hal yang terjadi. Satu, kerugian harta benda yang luar biasa. Kalau Anda perhatikannya, yang mahal dalam hidup orang itu apa? Harga dirinya. Dua pengusaha misalnya, ribut soal barang seharga Rp10.000. Tiba-tiba di depan orang banyak, si A memaki si B. Si B tersinggung, lapor polisi. Masuk pengadilan. Terus bertahun-tahun sampai Mahkamah Agung. Dan habis puluhan juta. Sampai ke Mahkamah Konstitusi. Belum puas ke PBB. Belum puas ambil pisau. Ayo masuk Tuhan bareng-bareng. Loh kok apa? Mati barang ngarep Tuhan. Sampai direwanya gitu saudara. Sebetulnya harga barang itu berapa? 10.000. Dihabiskan puluhan juta. Bayar pengacara yang mahal. Untuk apa? Membela apa? Harga dirinya. Mahal. Padahal harga dirinya tidak berharga. Ya tak?
Oh, semua orang berdosa aja. Jadi anak Tuhan karena kebaikan Tuhan kok. Jangan pasang tarif terlalu tinggi, saudara. Orang melirik pun tidak sebetulnya. Hanya kita menganggap diri kita hebat. Itulah celakanya. Nah, orang yang dipengaruhi oleh harga dirinya, dia akan mengorbankan kekayaan begitu banyak. Coba, beberapa orang memaksa diri beli sepeda motor. Untuk apa? Harga diri. Benar? Beberapa orang paksa beli mobil. Nggak punya uang. Utang. Loh, saya kan bebas kok bayarnya. Tapi tetap Anda minta utang sama orang. Untuk apa? Harga diri. Kan malu Pak. Saya, lalu kamu dikasih Mercy. Kasih MAN. Tahu? Merek-merek bis gede-gede itu. Ya toh? Apa? Ya kan gengsi Pak. Kalau saya punya sendiri kan lain. Harga diri ya. Ya toh? Orang maksa diri beli rumah, maksa diri beli ini, belum mampu. Dia bayar apa soalnya? Harga dirinya. Nanti engkau mesti bayar dengan harga dirimu juga. Ketika tidak bisa bayar, ditagih hutang terus, harga dirimu yang mesti ngangsur sebetulnya. Orang yang membeli untuk harga dirinya, dia akan ngangsur dengan harga dirinya. Saya utang Pak, bukan harga itu Anda utang, itu harga dirimu yang utang. Nanti harga dirimu yang ngangsur. Plus bunganya. Yunus itu membuat seisi kapal bangkrut dalam sekejap. Dibuang ke laut. Tetap gak nolong. Akhirnya dia dilemparkan ke laut. Dimakan ikan. Untung dia bertobat. Sebab kalau terlambat bertobat, gawat. Maksimal 3 hari dia harus bertobat. Kalau bertobat, dikeluarkan dari depan. Tidak bertobat, dikeluarkan dari belakang. Ya tak? Kalau dia bertobat, ikannya masuk angin. Dia tidak bertobat, ikannya diare. Ayo, milih mana? Ya tak? Benar kan? Kenapa kok bisa keluar di depan? Dilindungi Tuhan. Bertobat soalnya. Dalam kegelapan gitu kayak Pinocchio masuk di dalam perut ikan. Dia bertobat. Untung bertobat. Kalau tidak, dari belakang. Ikannya diare. Habis. Telah meninggal. Dengan lunak. Yunus bin Amitai. Untung tidak bahasa Indonesia. Binnya. Tapi saya belajar. Beberapa orang telat banget. Lupakanlah itu. Hati-hati, saudara. Kalau tidak bertobat, gawat. Nah, sekarang gini persoalannya. Bagaimana Tuhan ngajari orang ini? Ini pokoknya. Lihat pasal 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini sesuatu yang Anda dan saya mesti perhatikan karena ini penting sekali buat kehidupan kita. Yunus 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini cara Tuhan ngajari, ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, ada garis bawahi kata itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Jadi pohon itu muncul pemberian siapa? Tuhan. Ayat berikutnya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga apa? Layu. Sekarang saya mau tanya. Pohon itu hidup karena siapa? Tuhan. Pohon itu mati karena siapa? Tuhan. Ini pelajarannya. Kalau engkau ingin satu hari hidupmu bisa 0 di sini, maka kita harus belajar satu hal, yaitu kalau Tuhan memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Dan kelak Tuhan juga yang akan mengembalikan. Saya ulang lagi. Kalau engkau bisa ngerti dia yang memberi, dia juga yang akan mengambil, dia juga yang akan kelak mengembalikan. Pak, kok bisa Pak? Bisa. Abraham dapat Ishak, pemberian siapa? Siapa yang kasih? Tuhan.
Siapa yang minta Ishak dikorbankan? Itu Tuhan atau setan, saudara? Tuhan. Tapi kalau Anda hidup zaman Abraham, pasti ngomong setan. Benar nggak? Tidak mungkin toh Tuhan kok begitu. Oh, anak pemberian dia kok. Tidak mungkin dia yang minta lagi. Masa anak suruh bunuh? Itu pemujaan setan namanya. Tidak mungkin. Benar nggak? Sekarang kita mengaminkan karena tahu ceritanya. Oh, nggak jadi kok. Jadi Tuhan. Karena tahu akhirnya. Coba di tengah-tengah itu belum berakhir ceritanya. Semua berkata apa? Setan. Akhirnya salah sama Tuhan loh kita. Makanya jangan cepat menghakimi. Saya belajar begini, saudara. Makin kenal Tuhan, makin tidak tahu apa-apa. Saya pikir saya punya patokan. Makin kenal, jujur saya bilang, kok makin kabur Tuhan. Bingung, saudara. Yang ada cuman berharap dan nempel ke Tuhan terus. Anda lepaskan sekali, pakai logikamu, buyar. Makanya orang itu ya, saya belajar gini saudara, ini bertahun-tahun saya perhatikan di seluruh dunia, dari zaman ke zaman Anda baca buku begini. Selalu orang salahnya di sini. Kalau orang terima sebuah kebenaran misalnya, oh tentang bahasa roh, kita ini harus terima baptisan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Lalu orang berkata, jadi orang kalau tidak terima bahasa roh, belum anak Tuhan sepenuhnya. Kalau orang nggak terima bahasa roh, menghujat Roh Kudus. Kalau orang, ditambah lagi, nggak terima bahasa roh, dosanya nggak diampuni. Kalau orang nggak terima bahasa roh, tidak masuk surga. Kalau orang tidak berbahasa roh, kafir. Lalu kita datang ke gereja lain. Bahasa roh nggak? Nggak. Kafir. Bahasa roh nggak? Nggak. Kafir. Yang kafir Anda atau mereka? Kita yang ngafir-ngafirkan orang, yang kafir sendiri, saudara. Ngerti nggak? Kesalahannya adalah sepotong kebenaran yang kita tahu dianggap mutlak dan dipakai untuk ngukur orang lain. Sederhana. Anda berbahasa roh itu luar biasa. Saya berbahasa roh. Tidak usah tunjuk gereja lain yang tidak berbahasa roh. Berbahasa rohlah terus. Sampai engkau diberkati, rohmu kuat, engkau berkemenangan. Nanti yang lain tanya, kamu kok kuat? Aku kalau doa bahasa roh kok. Mereka ngikut. Tidak usah tabur genderang perang. Perangi semua gereja tidak berbahasa roh. Mari bakar habis. Rak genah itu malah rak genah. Ngerti saudara? Dari zaman ke zaman, Anda tahu perpecahan dari mana? Dari situ. Ya kan? Dulu muncul namanya kelompok Anabaptis. Itu kelompok yang mengajarkan baptisan itu hanya untuk orang dewasa, 12 tahun dari ke atas. Tidak ada baptisan bayi. Dan baptisan itu mesti diselam. Itu kelompok Anabaptis. Itu yang mereka, wah ini yang benar ini nih. Salahnya apa? Yang tidak mau ikuti cara mereka dimusuhi. Ini sesat, ini orang bener nih. Dipercaya gue saya mlebu surga batok etok. Loh, sampai ngonek-ngonek orang begitu. Untuk apa? Engkau percaya selam? Selam. Hidup baru. Berubah hidupmu. Kalau kurang berubah, minta yang lama nyelamnya. 30 menit. Masih jadi baik kok. Keluar Ustaz. Ustaz, nggak apa-apa. Mesti tidak akan menyakiti orang lain. Mengkampul-kampul begini ya. Tapi jangan dipakai menghantam orang lain. Dalam kepicikan kita. Yakin ini benar? Oke. Berbuatlah dengan apa yang kamu yakini. Gampang. Nah kita ini cari musuh, cari penyakit sendiri sebetulnya. Karena apa? Understanding kita sempitnya luar biasa. Ngerti saudara? Jadi dengan gampang kita menghakimi. Contoh nih, Ayub. Ya, ini kitab Ayub ini kitab yang paling dibenci banyak orang Kristen. Karena takut ketularan seperti Ayub. Ya toh, orang kan tidak mau. Siapa yang favoritnya Ayub? Nggak ada. Kalau yang baptisan ya, yang belum punya baptis, yang laki, sama Ayub semua mau. Ayub itu apa? Melarat, ente-entean, kudisan, anaknya mati kabeh. Mesti nggak mau, protes. Pak, saya ulang baptisnya. Kenapa? Nama Ayub tidak suka saya. Yang laki mesti gitu. Ayo, atau mesti, Pak tambahin, Ayub pasal terakhir saya.
Karena apa? Tidak mau kena melaratnya. Lah milih nama apa? Ishak, Pak. Supaya apa? Makin lama kian kaya, tambah kaya, sangat kaya. Kaya apa tidak tahu, kaya pokoknya. Kan manusia begitu. Ayub itu jarang dipakai. Pengusaha, Mr. Ayub. Waduh, nggak mau dia. Bakal melarat ini orang. Ditambahi pasal terakhir gitu. Tapi kan kepanjangan. Ayub itu melarat. Saya mau tanya pada saudara. Itu mesti ada kesalahannya nggak? Ayo. Ada nggak salahnya? Hah? Ada atau nggak ada? Nggak ada. Ada bang? Ada. Siapa yang bilang ada kesalahannya? Coba angkat tangan. Jangan golput ini gereja, orang politik. Siapa yang merasa gini? Ayub itu sampai melarat itu mesti orang salah itu. Tuhan delok mesti orang salah itu. Coba angkat tangan. Sehingga datanya tak tanya itu, saudara. Coba angkat tangan. Siapa yang berkata tidak ada salah, pokoknya Tuhan iseng melaratke. Siapa? Coba angkat tangan. Jadi bisa dong dalam hidupmu tanpa alasan kau melarat mendadak, bisa kan? Bisa. Sebagian besar menang wae paling keliru. Maka menangislah Yesus ayat berikutnya. Coba kita lihatlah Ayub pasal yang kedua. Supaya kita ini jangan jadi orang yang gampang menghakimi orang. Ayub pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis. Oh, jadi kalau Anda dalammu iblis itu kan dikasih firman pun ya nggak bertobat, ya toh? Kalau nabi kan ini jadi luar biasa, tapi kepada iblis itu wah repot. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bahwa dia punya kelemahan pasti, tapi alasan yang tertentu sampai vonisnya melarat nggak ada. Yang memberkati Ayub siapa? Ya Tuhan. Yang ambil siapa? Ya Tuhan. Ayo. Kalau kita berkata, mesti dosa ini orang ini, kurang sembayang ini, itu kan karepe kita dewi, saudara. Makanya jangan suka menghakimi. Kalau Anda yakin sesuatu itu benar misalnya ya, Pak, aku yakin ini benar, hidupi itu. Sampai orang melihat buahnya. Dari buahnya akan ketahuan. Ya toh? Jangan jadi pembela Tuhan. Tuhan jadi pembela kita. Kalau kita bela Tuhan itu kayak liar-liarnya nanti. Orang dipateni, orang digantungi. Bela Tuhan, bela Tuhan. Untuk apa? Biar Tuhan yang bela kita. Lagunya Pak Niko jangan dirubah. Tuhan, akulah pembelamu. Keliru toh. Terharulah Yesus melihat itu. Cah kayak ngono kok membelane aku. Ngutangmu rak barbar nang kok membelane aku. Iya toh. Harus tetap Yesus, kaulah pembelaku. Jangan dibalik-balik, saudara. Sudah pusing dengan dunia ini. Jangan ditambah yang macam-macam. Ayub ini tanpa alasan. Kok bisa, Pak? Ya memang begitu. Tapi apa tujuannya? Nah, ini yang penting. Saya memberi Anda understanding ini supaya engkau tidak takut sebetulnya. Karena tetap dibalik semua ini ujungnya itu membuat kita dari nol supaya ini tuh turun dengan kuat. Ngerti ya, saudara? Sekarang saya saksi pada Anda. Anda kan pernah dengar, kita gereja misalnya ya, setelah lewat baru saya ceritakan ke saudara. Nah, Anda kan pasti marah. Waktu kita punya uang hanya 400 juta itu, si Pek Tiau itu. Untuk mancang kan nggak cukup. Beli tiang pancangnya aja kan 1,2 miliar. Jadi kita ini hanya 30%-nya sebetulnya. Kurang lebih lah. Tuhan minta ini serahkan ke sebuah pelayanan. Semua total diserahkan habis. Nol. Banyak orang tanya, kok dengan gampang, Pak? Sebetulnya dibilang gampang dalam pengertian tidak ngurusan ya tidak. Tapi sampai kita bergulat ngotot berantem.
Soal ini juga tidak. Oke, Tuhan ngomong ya sudah, berikan. Gitu. Mengapa bisa begitu? Saya mau cerita, ini sebetulnya seluruh yang kita nikmati hari ini itu ada kait-kaitannya semua. Nah, saya lakukan bagian saya, tentu semua Anda akan dibawa Tuhan dalam bagian Anda masing-masing. Saya cerita satu pengalaman yang mungkin sebagian besar saudara tidak pernah dengar ini. Dan saya terus terang baru minggu lalu, saya baru ngerti, oh ini loh yang Tuhan mau itu sebetulnya begini. Jadi begini saudara, ya saya cerita pada Anda. Gereja ini kan mulai tahun 91. Sampai tahun 98, 7 tahun itu kita berkembang tuh kira-kira 400 orang jemaat. Itu 3 kali kebaktian, Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore. 400 itu nggak banyak. Ya, kalau gereja ini mungkin saya ambil sepertiganya dari bawah ini, sepertiga ini kurang lebih lah sepertiganya. Dibagi 3 kali kebaktian, Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore. Anda yang dari awal akan tahu lah, dulu kan kosong di mana-mana. Jadi ini perkembangan nggak terlalu menggembirakan. Kemudian akhir 98 setelah Pak Harto turun itu ya, dia mundur, itu kita lompat jadi 700. Setahun kemudian kita jadi 2000. Nah, semua pendeta, semua hamba Tuhan memimpikan lompatan seperti ini. Sekarang total kita sudah 5.000 sekian lah. Saya pikir sebentar lagi kan sampai 6.000. Tapi ini lompatan begini tuh semua hamba Tuhan bermimpi soal itu. Nah, di tahun ini utang lunas, gereja sudah selesai renovasinya, lagi berkembang. Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara. Pernah jebol pintu depan itu, diantri orang dari jam 3 pagi. Kebaktian semua, nafas pun susah di sini, penuh orang kayak begitu. Dan itu merupakan tahun booming. Luar biasa. Di tahun-tahun itu, waktu lagi semua lagi bergerak dengan kecepatan tinggi begitu. Tuhan bicara kepada saya lewat beberapa nabiah-nabiah dan nabi-nabi dari berbagai negara. Intinya dia berkata begini, siapkan dirimu, segera aku akan pindahkan kamu ke Amerika. Tinggalkan gereja ini dan pindah ke Amerika. Ayo, Anda pernah dengar cerita ini? Saya ini pernah akan nyaris hampir pindah ke Amerika. Tahun-tahun itu. Itu orang-orang yang teruji, saudara. Kualitasnya. Mereka ini orang-orang yang kalau nubuat tepat, tajam, sharp. Ngomongnya sama. Kamu pindah ke Amerika. Nah, saya ini orangnya begini. Kalau Tuhan berkata, tak lakoni. Anda kalau mau nipu saya gampang. Bilang, Pak Tuhan berkata gini-gini. Saya akan ketipu. Tapi resiko kamu tanggung sendiri. Beneran. Sebab Anda kan pakai nama Tuhan. Anda mau saya iakan gampang. Pak Tuhan berkata kami berdua harus menikah. Tak yani saudara. Tapi sampai Anda nipu. Dan ternyata bukan, resiko Anda tanggung sendiri. Sebab saya ini punya satu kelemahan. Kalau Tuhan berkata, saya tidak berani nolak. Saya nggak tahu kelemahan atau kekuatan, bisa kelemahan. Bisa. Tak ada ini. Mau ngapus saya, pakai nama Tuhan berkata. Tapi sampai Anda pakai nama dia, sing mbok jenenge ngamuk, kualat, lakoni dewi, saya berkata. Doa Pak, moh, saya berkata. Jaluk ampun dewi. Mati saya Pak. Bagus. Kekal dengan Yesus, saya berkata. Saya bertobat. Serius, saya. Dan ini orang-orang ini ngomong, semua bilang, Tuhan berkata, kamu akan dipindah ke Amerika. Ada satu loh saudara, sampai audible. Petrus Agung, segera, aku akan pindah ke Amerika. Saya dengar begitu, saya bilang, baik Tuhan, saya pindah. Nekat. Istri saya bilang, tidak mau. Kenapa? Dia bilang, pokoknya aku gak mau ke Amerika. Pindah Amerika, tidak mau. Tetap tidak mau. Saya bilang, Tuhan aku tidak bisa paksa dia. Kalau dia tidak mau pindah, ya aku gak bisa pindah. Tak paksa, ribut. Percuma, dia nangis terus di Amerika. Mami, terus jaluk pulang kan repot saya. Misalnya. Saya bilang, kalau suruh pindahnya, biar engkau bicara sama dia. Dan beri hati mau pindah ke Amerika. Satu hari kami ke Amerika, ada retret.
Dan waktu itu ada drama tentang Amerika. Diceritakan awalnya berdiri negara itu sampai kejatuhannya. Dan mereka butuh Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan luar biasa. Dia nangis kayak anak kecil. Nangis ya Amerika. Apa tuh mon? Wong nangisi bangsane dhewe pulau-pulau lali kabeh muter susah kok. Nangisi Amerika itu dari mana mau kemana? Nangisi Amerika. Setelah nangisi Amerika, dia ngomong sama saya, ya wis, aku mau pindah ke Amerika. Ngapain Pak di sana? Tidak tahu. Lagi berdoa kira-kira ini. Dan saya serius, saudara. Sampai cari rumah. Tidak punya duit, cari rumah mau pindah ke Amerika. Kenapa Pak? Tuhan berkata, suruh pindah. Pindah saya. Pernah ada seorang gembala sidang dari Semarang ini. Ketemu saya ngomong gini, Pak, apa gak dipikir ulang? Sedang berkembang loh Pak gereja, kok ditinggal? Dan Tuhan berkata kok Pak, lah nanti yang gantiin siapa? Saya bilang, Tuhan punya banyak orang. Saya tidak berani mengklaim ini karena saya. Tuhan bisa comot orang di pinggir jalan satu hari disulap sama dia. Jadi pendeta dipakai Tuhan. Dalam sekejap saya dilupakan dengan gampang. Hati orang di tangan Tuhan semua. Betul nggak saudara? Ini kalau kita terlalu berkata, kalau bukan karena saya. Kambing. Serius. Karena engkau merasa punya jasa. Jangan pernah keluar itu dari hatimu. Itu menyedihkan hati Tuhan. Terus saya pindah. Bukan cuma cari rumah. Saya ini sempat buka account di Amerika. Nah, tunjukin saudara. Saksi hidupnya, saksi matinya. Tolong ini dong. Di close up. Saya buka account di Bank of America. Ini nama saya loh, bukan namanya tangga saya. Nama saya. Masih ada duitnya, masih. Tinggal $15. Tak ambil terus. PN kalau mau, tapi ini ngerepoti saya nih. Sekarang saya harus tutup banknya nih. Sampai buka account di Amerika, Bank of America. Saya buka di Los Angeles. Di Diamond Bar, Los Angeles. Bank of America. Pindah loh. Sampai terakhir datang itu cari rumah. Ngobrol dengan pendeta Pak Adi Sutanto. Sudah ngomong sampai detail tentang kepindahan. Dia bahagia sekali. Saya pindah ke sana. Pindah. Dan saya bilang kalau Tuhan ngomong lakoni. Pokoknya dari saya apa Pak? Orang ngerti. Bonyok. Pokoknya Tuhan ngomong. Dan itu begitu jelas saudara. Pindah ke Amerika. Nah, settle, mulai persiapan. Kapan waktunya? Nunggu anak selesai ulangan umum terakhir pertengahan tahun, tinggal ke Amerika. Sudah ngomong saya beberapa teman tak omongi. Tak tinggal loh ya. Wes urusan loh. Wes piye sembuh kamu dengan Tuhan, aku tak tahu. Tak ajari beberapa hal, tapi aku pindah ke Amerika. Barang yang jadi impian banyak orang mulai keluar. Dia bilang, tinggalin. Beberapa saat setelah semua sepertinya settle. Ya pindah. Memang saya tidak membuat pengumuman apa-apa. Nanti mendadak saya umumkan aja. Saya pindah. Jadi biar orang tidak bergantung kepada manusia. Lalu kemudian ada dua teman datang ke tempat saya. Saya bilang gini dalam hal ini. Pasti mau mencegah saya pindah. Saya tebalkan tutup pintu hati saya. Saya mau dengar Tuhan berkata. Tidaklah dengar pokoknya. Ya bagus untuk masukan tapi biarin. Mereka mulai ngomong. Di rumah saya ngomong. Heran. Waktu dengar mereka ngomong. Bingung saya. Loh kok seperti Tuhan ngomong sama saya. Bukan karena mereka Tuhan. Atau Adam dan Hawa. Bukan saudara. Manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi waktu mereka ngomong itu suaranya seperti di hati itu kayak Tuhan ngomong. Bingung saya. Loh Tuhan, itu yang merentahin aku sampai kayak ini punya bank itu account di Amerika. Siapa? Aku. Lah ini suaranya siapa? Suaraku. Engkau kok perang itu bagaimana? Kalau Anda tidak ngalami ya, pasti berkata setan sesat. Tapi kalau Anda ngalami sendiri, nanti Anda tahu. Terus saya bilang, itu juga aku. Karena pipi.
Dia bilang, kamu tidak usah pergi. Lah kadung yang buka duit $350. Nanti kamu pergi sana mbok jipuki mbok ditilis ya entek diri. Ya memang habis sih, saya ambil sedikit-sedikit saya habis terus terang. Terus kemudian dia bilang, aku hanya menguji kamu. Sampai kamu bisa lepas tidak barang yang jadi impian bertahun-tahun. Terus kemarin Hiki datang, nggak tahu apa-apa. Di airport saya antar pulang. Dari panggil dia bilang, Pastor, Tuhan berkata, kamu definitely pasti tempatmu di sini, di negara ini. Maksudmu apa? Nggak tahu. Pokoknya Tuhan berkata, kamu tempatnya di sini. Ayo. Nggak tahu apa dia. Rupanya cuma diuji. Tapi waktu dia ngomong pertama nggak berkata, aku uji kamu ya, pindahlah ke Amerika. Enggak. Jelas dia ngomong, pindah. Beberapa waktu kemudian, saya ke gereja, saudara. Baru masuk ruangan belakang. Kayak ada gunting gede, motong kayak tali gede di hati saya. Tali ini kayak tali kapal, ngikat gedung ini. Rupanya saya punya ikatan jiwa dengan gedung dan jemaat di sini. Dipotong Tuhan. Oh, kayak mental itu. Saya masuk duduk di situ sebelum kebaktian. Saya bilang, Tuhan, aku kok rasanya seperti pembicara tamu. Pengkhotbah tamu ini bukan gerejaku sendiri. Dia bilang, memang dari pertama juga bukan. Ini milikku. Tapi aku uji kamu. Kamu sedia lepaskan. Aku tahu hatimu tidak ingin memiliki tempat ini untuk dirimu sendiri. Anda tahu sekarang? Karena itu ujian. Kita diberi gedung begitu besar oleh Tuhan hari ini. Sebab dia ngerti. Nggak bakal dibagi-bagi gua anak mantu nih dan putu nih. Oh, saya belum punya mantu dan punya putu. Tapi minimal dia melihat. Tidak bakalan. Saya beritahu Anda ya. Gedung ini, gedung itu. Tidak pakai nama saya pribadi, aktenya tidak pakai nama saya pribadi ini. Semua pakai nama JKI Injil Kerajaan. Saya tidak bisa mewariskan kepada siapapun. Aktenya gereja ini. Dan akte itu pakai nama JKI Injil Kerajaan. Karena JKI itu dapat surat keputusan dari pertanahan. Kehakimannya dan pertanahan juga, bahwa gereja ini boleh memiliki properti sehingga nama miliknya itu, pemiliknya itu JKI Injil Kerajaan, tidak ada nama satu orang pun di dalamnya. Ngerti? Bukan kiwi ini buat saya pribadi, sijik warisan bahasa kerennya. Nggak mau tahu. Dan itu Anda tahu, Bu Iin Ciptoal semua propertinya di Bekasi. Semua. Sampai saat sekolahan dengan buildingnya itu. Akan segera dihibahkan ke kita. Lagi diatur notarisnya. Itu hibahnya itu. Tuhan bilang, hibahin ke Gerejane Petrus Agung. Sebab dia ngerti. Ini orang, maaf saudara, orang celutak. Tahu celutak? Ada orang celutak. Kecak semua. Dia bilang, jangan. Minul. Bisa Anda dipercayai detik sebesar itu oleh Tuhan? Ayo. Dan tidak ada niat. Ya. Harus ngalami ujian. Ini saudara. Nah sekarang terakhir. Ini butuh waktu loh saudara untuk ngerti begini. Tapi at least saya berikan kepada Anda. Maksud Tuhan itu tidak jahat. Kalau dia mau ambil itu, dia mau ngerti sebetulnya. Seberapa sih keterikatan Anda? Supaya dia berkata, dia bisa ngukur. Kalau aku mau percayai berapa dalam kehidupan kita. Nah lihat sekarang ayat yang terakhir. 2 Korintus 8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita akan selesai dengan ini. Jam Anda terlalu cepat 30 menit. Untuk saat ini. Setelah selesai normal lagi. 2 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Jadi jangan percayai jamu itu. Kecepatan setengah jam. Pasal 8 ayat 4 dan 5.
Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sebetulnya gini saudara, ini bagian chapter tentang bagaimana Paulus itu memuji orang-orang Makedonia waktu mereka memberi dengan cara yang luar biasa. Nah, di mana rahasianya? Anda perhatikan pasal ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi cara mereka memberi itu di unusual, yang tidak normal, tidak lazim. Lebih dari yang diharapkan. Kok bisa begitu? Ayat berikutnya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Jadi kemudian yang Anda perhatikan ya, yang diberikan itu dirinya dulu. Beri diri kepada Tuhan. Ini yang pertama. Banyak orang belum sampai titik memberi dirinya ke Tuhan. Kalau sudah, Anda pasti akan nol di sini. Kalau sudah nol, favornya akan turun luar biasa. Dan favor, kata Mazmur, berlaku seumur hidup. Ini kemudahan, kemurahan Tuhan yang terus berkesinambungan seumur hidup kita. Beri diri ke Tuhan dulu. Teruskan, ayat berikutnya. Kemudian, oleh karena kehendak Allah. Nah, orang yang memberi diri, dia akan belajar mengerti akan kehendaknya. Dan dia akan taat kepada kehendaknya. Jadi apapun yang dia mau, kita lakukan karena itu kehendaknya. Tapi hidup kita seperti sarung tangan aja. Tergantung tangan yang masuk ini bergerak kemana, kita mengikuti. Jadi kalau kita mau mengerti, caranya adalah beri diri ke Tuhan. Kalau kita beri diri, apapun kehendaknya akan kita lakukan. Dan di situ, oleh kehendaknya, mereka juga memberkati Paulus dan pelayanannya. Kok bisa Pak lepas begitu mudah dengan keduniawian? Karena ada proses. Prosesnya memberi diri ke Tuhan. Itu engkau mesti mengizinkan Tuhan Roh Kudus membawa kita dalam sebuah perjalanan pengalaman untuk membuat zero, kosong hidup kita. Dan ini saudara, ini yang paling utama. Makanya saya tidak akan pernah bosan teriak dan bicara terus. Kosongkan semua yang dari daging kita. Hidup jangan bergantung atau dipimpin oleh perasaanmu, oleh pikiranmu, oleh manusiawimu. Mulai belajar hidup dipimpin roh. Bukan perasaan yang paling depan. Wah, nggak enak sama ini, nggak enak sama itu. Engkau menyembah bukan Yesus, menyembah dirimu sendiri sebetulnya. Yang engkau ingin nyamankan perasaanmu, pikiranmu, damaimu sendiri. Waktu dia mulai berkata, bergerak keluar, tinggalkan itu. Kita bilang tidak Tuhan, karena aku tidak nyaman di situ. Jadi membuktikan kita walaupun mengaku dengan mulut nyembah Yesus, kenyataannya nyembah siapa? Diri sendiri. Yang diutamakan rasa nyaman dalam diri sendiri. Dan itu yang membuat Allah itu terhalang mencurahkan favornya. Kemarin Pak Ardian tanya pertanyaan pada saya. Kita ngalami semua favor Tuhan. Bagaimana sampai ke jemaat? Ini caranya. Tapi ini choice. Ini pilihan. Karena Tuhan tidak menciptakan kita seperti dia menciptakan robot. Amen, saudara. Saya berdoa dan renungkanlah bagian firman ini. Dan saya berdoa Tuhan akan mengajar kita lebih lagi akan siapa dia yang sebenarnya. Mari berdiri sama-sama. Lebih dalam lagi. Dan mari harahkan hatimu kepada Tuhan yang luar biasa.